Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kehadirannya, teman-teman mahasiswa manajemen di UT ya. Kita bertemu di web ke-8 ini membahas mengenai tantangan manajemen atau tantangan manajer di masa yang akan datang. Ya, jadi di pertemuan 8 ini sebenarnya kita melakukan review dari web 1 ke web 7, tapi untuk pertemuan kali ini kita malah mengadakan kelas, maka materi terakhir yang biasa saya sampaikan itu mengenai apa saja sih tantangan manajemen di masa yang akan datang atau di masa depan, ya. Nah, jadi satu hal ya yang perlu kita pahami kalau nanti kalian jadi manajer gitu ya, ciri khas dari sebuah peran manajerial itu menghadapi masa depan itu selalu lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks atau kompleksitas. Ya, karena tuntutan itu selalu berubah, teman. Perubahan selalu terjadi. Nah, perubahan ini seringkali bukan malah semakin simpel gitu ya, tapi semakin kompleks. Nah, ini harus dipahami oleh seorang manajer supaya dia punya mental menerima adanya kompleksitas itu. Nah, kalau jadi manajer terus misalnya eh, tidak bisa menerima adanya perubahan, sikon yang lebih kompleks ya, lebih baik jangan jadi manajer. Karena jadi manajer ini tantangannya selalu bertambah dari tahun ke tahun ya. Jadi tantangan selalu berubah dan semakin kompleks, semakin bertambah ya. Di mana kita juga lihat di sana sini kita seringkali melihat kecenderungan menurunnya status sosial manager ya. Suasana ketidakpastian, bahkan mungkin timbulnya frustasi yang parah gitu ya, karena tadi kok semakin kompleks itu juga sering orang itu atau manajer itu menjadi frustasi ya. Jika kita ikuti skenario ini maka akan ada beberapa gejala dalam sebuah perubahan ya. Yang pertama adalah manusia, ya. Yang kedua adalah sistem atau regulasi. Nah, manusia itu juga kita harus pahami bahwa kalau kita jadi manajer atau bekerja di perusahaan itu kita berinteraksi, yang pertama kita berinteraksi dengan manusia, yang kedua berinteraksi dengan sistem ya atau dengan teknologi. Nah, itu juga perubahan gitu ya. Yang pasti yang paling mudah berubah itu adalah manusia gitu, karena kita menghadapi karyawan berubah. Besok dengan lusa udah berubah lagi, lusa dengan bulan depan udah berubah lagi ya. Jadi setiap orang itu sangat mudah untuk mengalami perubahan. Oleh karena itu ini harus bisa direspon. Maka seorang manajer itu juga seyogianya memahami posisi perubahan yang dihadapi oleh manusia atau karyawannya atau pegawainya ya, supaya nanti itu menjadi evaluasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan gitu ya. Jadi manusia ini penting karena manusia itu setiap orang ibaratnya itu punya perasaan yang berbeda-beda ya. Saya yakin di antara kalian mahasiswa itu setiap orang kalau saya tanya gimana harimu hari ini gitu ya, gimana perasaanmu hari ini, pasti ada yang oh saya sedih Pak, oh saya senang Pak, oh saya lagi banyak tugas Pak, oh saya lagi banyak masalah Pak, oh saya lagi banyak yang dikerjakan dan segala macam itu ya. Nah, itu karena kompleks manusia. Itu yang pertama yang menyebabkan kita harus menyadari bahwa manusia ini bukan robot. Setiap hari moodnya berbeda, sikonnya berbeda. Kalau robot itu tiap hari mesti sama, mesin itu tiap hari sama. Sehari mau produksi 10 ya 10, 10, 10, 10. Mereka akan terpola seperti itu. Sementara manusia ini polanya lebih luas ya, lebih banyak polanya sehingga kita tidak bisa batasi, kita tidak bisa hindari bahwa terjadinya perubahan dan kompleksitas ini diawali oleh adanya perubahan yang dialami oleh manusia gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem dan regulasi. Nah, ini jadi setiap tahun ya perubahan regulasi, perubahan sistem yang ada di sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu tidak bisa kita hindari, teman-teman ya. Karena regulasi ini juga merupakan produk yang dihasilkan oleh pimpinan kita. Jadi pimpinan kita itu juga DPR gitu ya, MPR itu senangnya buat undang-undang apa, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang perlindungan anak dan segala macam. Banyak sekali yang semuanya harus disesuaikan itu gitu ya. Dulu mungkin bekerja itu boleh umur 15 tahun. Sekarang ada undang-undang perlindungan anak ya.
maksimal atau minimal bekerja itu dipekerjakan tuh 17 tahun misalnya. Nah itu nggak bisa sekarang perusahaan itu merekrut dengan hanya usia 16 tahun itu ya. Nah ini menunjukkan bahwa regulasi ini juga bermain penting. Selain pajak ya pasti, kalau pajak itu tiap tahunnya sekian-sekian berubah kita nggak bisa hindari ya. Itu juga termasuk regulasi dan kompleksitas. Dulu pajak itu kita ke kantor pajak, mereka hitung, dibayar, selesai. Sekarang tidak bisa seperti itu teman-teman. Harus kita ngisi e-fin online, kemudian harus lagi lapor, harus apa-apa, mengisi form segala macam. Nah ini semakin kompleks lagi ya. Itu terkait dengan regulasi, terkait dengan pemerintah, itu juga akan semakin kompleks gitu ya. Kalau dengan sistem otomatis ya, kita menggunakan teknologi, sekarang semuanya sudah berbasis digital gitu ya. Nah ini otomatis menyebabkan perusahaan harus bergerak ke arah yang lebih kompetitif dengan teknologi ataupun sistem informasi ya yang digunakan. Nah, karena kompleksitas organisasi ini semakin besar, maka para manajer dituntut untuk lebih inovatif ya, untuk lebih inovatif. Jadi karena adanya kompleksitas tersebut ya organisasi ini dituntut organisasi menuntut seorang manajer untuk lebih inovatif gitu ya, lebih punya rasa inovasi lagi karena adanya perubahan tadi kita butuh inovasi-inovasi hal-hal baru untuk memecahkan kompleksitas tersebut gitu ya. Nah, kemudian manajer di masa depan itu harus mengkoordinasikan informasi dari sumber-sumber luar maupun dari sumber dalam. Ya, di dalam perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi manajer ini udah nggak bisa lagi gitu ya, hanya mengkondisikan sumber-sumber dari dalam saja, ya dari dalam perusahaan saja, tapi juga harus dari luar, harus melihat dari perspektif luar perusahaan gitu ya. Ini kaitannya juga termasuk juga dengan perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, eh, ya jadi eh, informasi-informasi tersebut ya kita harus pahami bahwa adanya ledakan informasi sebagian besar bertanggung jawab untuk pembaruan teknologi gitu ya. Jadi informasi-informasi terbaru kan saat ini memang membutuhkan penerapan teknologi atau respon menggunakan teknologi oleh para manajer gitu ya untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Jadi sekarang keputusannya harus berbasis dengan teknologi. Kalau nggak menggunakan teknologi, semuanya akan terasa bias. Ya. Bias itu belum nampak jelas. Gitu ya. Tapi kalau ada teknologi yang menghitung, merunning, menghasilkan report, nah itu bisa. Nah dengan apa? Otomatis dengan adanya komputer melalui daya simpan yang besar dan pengetahuan pengintegrasian ya komputer ini dapat mempercepat proses pembaruan untuk menghasilkan produk dengan proses yang baru maupun pengetahuan yang baru. Ya, jadi sekarang perusahaan-perusahaan juga dituntut memiliki komputer yang memadai untuk ya mendesain suatu strategi perusahaan, suatu strategi produk itu menggunakan komputer ya. Kalau di mahasiswa itu biasanya komputernya saya tanya punya Corel enggak, punya Photoshop enggak. Nah minimal dengan itu mereka bisa menghasilkan produk-produk gitu ya. Contohnya banner, desain kemasan gitu melalui aplikasi-aplikasi atau software seperti itu. Nah, para manajer di masa depan itu juga akan menggunakan komputer tidak hanya mengandalkan para ahli staf gitu ya, tapi juga mengerti mengenai manajemen dengan jangkauan yang luas. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama bahwa lama-lama orang sistem informasi, orang teknik informatika gitu ya, itu akhirnya belajar manajemen. Dari mana? Dari dia mempelajari pola itu, kliennya seperti apa. Sehingga tidak jarang gitu ya, beberapa perusahaan itu dikuasai oleh orang-orang teknik informatika. Karena mereka lebih paham jaringan, lebih bisa menginterpretasikan jalur keputusan melalui sistem. Nah, itu kita harus pahami seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan sendiri bagi kalian yang nantinya juga jadi
calon manajer ya, calon sarjana manajemen atau sarjana ekonomi gitu ya, untuk berkompetisi dengan mereka. Bagaimana kalian nanti membuat roadmap atau rancang bangun dari sistem informasi yang ada, kemudian dikerjakan oleh pihak teknik informatika atau sistem informasi gitu ya. Jadi manajer di masa yang akan datang harus ke arah sana gitu ya. Dan para manajer harus menerima nilai-nilai lain di samping pemaksimuman laba dan produktivitas ya. Nilai-nilai lain karena selama ini memang manajer selalu diidentikan harus cari laba, harus menghasilkan produktivitas, tapi juga manajer harus memahami nilai-nilai sosial yang sudah menjadi kewajiban, bukan pilihan lagi. Ya, dalam pada itu para manajer perusahaan dan pemimpin lainnya harus menyadari bahwa laba adalah mutlak jika perlu tanggung jawab sosial harus dipenuhi. Ya, jadi tanggung jawab sosial ini juga terkait dengan nilai-nilai sosial. Kita sempat diskusi sebelumnya, apa sih Pak tanggung jawab sosial? Ya, banyak ya. Seperti keselamatan tenaga kerja, keselamatan konsumen, ya. Itu juga termasuk keselamatan pelanggan, itu juga termasuk tanggung jawab sosial. Jadi udah nggak melulu kita membahas mengenai laba, tapi kita memberikan keamanan bagi karyawan, itu juga termasuk kita harus maksimalkan gitu. Misalnya kayak di kantor itu ada kabel-kabel berserakan, itu harus ditata kabelnya, disembunyikan, ditaruh di pipa ya, supaya tidak membahayakan karyawan. Karena kalau karyawannya berbahaya, ada risiko, kemudian kita disuruh menanggung biaya rumah sakit, ya itu juga akan jadi pengeluaran yang luar biasa gitu ya. Maka para manajer harus tahu adanya nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat atau ada di organisasinya tersebut gitu ya. Dan di masa yang akan datang, pelatihan manajer juga harus mencakup pengembangan kemampuan manajer untuk mendidik masyarakat umum tentang sistem usaha bebas. Pelatihan seperti itu harus di luar kuliah kesarjanaan tentang hukum, peraturan bisnis, keuangan, perakunaan, akuntansi, mesin produksi, pemasaran, manajemen, dan organisasi. Jadi selama ini manajer-manajer di perusahaan itu juga menganggap bahwa oh gampang kalau saya ingin tahu sesuatu saya kuliah saja. Padahal untuk mengetahui sesuatu hal itu tidak harus dari bangku kuliah gitu ya. Bisa melalui pelatihan, diklat, ya, bisa melalui lembaga sertifikasi misalnya untuk menambah skill, upgrading skillnya gitu ya. Nah manajer di masa yang akan datang harus dinamis seperti itu. Nggak bisa kita, pokoknya saya di sini, saya nggak mau belajar lagi, nggak bisa. Ya, jadi tetap harus belajar, ya, baik melalui kuliah maupun melalui pelatihan-pelatihan. Nah, yang dimaksud di sini adalah lebih cepatnya seorang manajer di masa yang akan datang itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan untuk upgrading skill, upgrading knowledge gitu ya, terkait dengan perusahaannya saja gitu. Karena kalau ikut di kuliah itu mereka akan bertemu dengan ilmu teori-teori yang general Mas ya. Padahal pekerjaannya spesifik gitu ya. Contohnya di PLN gitu ya, tentang kelistrikan, terus di kuliah nggak membahas tentang kelistrikan, jaringan listrik ya percuma gitu. Maka butuh ada pendadaran materi tertentu untuk menguatkan skillnya lagi, menguatkan knowledge-nya lagi terkait dengan industri PLN misalnya seperti itu. Nah, jadi itu juga penting. Jadi kalau kalian nanti menjadi seorang manajer, pastikan bahwa kalian harus tetap melalui fase peningkatan atau upgrading skill dan upgrading knowledge ya, dengan cara yang tepat, tidak harus dengan kuliah gitu ya. Nah, kemudian di masa yang akan datang ini manajer pasti juga akan merasakan adanya kekurangan tenaga kerja yang terampil ya. Tenaga kerja terampil semakin banyak diperlukan baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis maupun pekerjaan manajerial dan pelayanan. Nah, jadi di masa yang akan datang itu tenaga kerja yang terampil ini sangat dibutuhkan. Jadi manajer harus bisa memastikan betul gitu ya, karyawan yang baru direkrut gitu ya itu benar-benar terampil, benar-benar bisa merepresentasikan dari strategi perusahaan gitu. Kalau enggak juga akan rumit. Ini tergantung juga di tangan para manajer yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Yang kemudian adalah fleksibilitas organisasi atau perusahaan. Nah, fleksibilitas ini terkait dengan bagaimana sih perusahaan ini memerlukan pengembangan sistem, desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta menyangkut penggunaan tenaga dan mengurangi pekerja reguler menjadi pekerja atau tenaga kerja temporer gitu ya.
Ini terjadi di masa saat ini gitu ya. Sekarang pegawai-pegawai tetap ini mulai dikurangi. Mereka lebih banyak menggunakan outsourcing atau bahasanya di slide itu adalah menjadi tenaga kerja temporer ya. Nah, ini menjadi sebuah fleksibilitas karena kalau dia pegawai tetap ya mau nggak mau tetap harus gaji. Sementara kalau outsourcing itu anaknya kita bisa menekan. Kalau kamu nggak segini nanti diganti atau dikeluarkan dan segala macam. Ya lebih tidak tetap lah gitu kontraknya. Tapi kalau pegawai tetap kan eh, mereka akan merasa safety berada di comfort zone ya, zona nyaman, tenang lah aku pegawai tetap nah gitu. Nah sekarang organisasi atau perusahaan mengurangi itu sehingga setiap pekerja atau setiap tenaga kerja ini sifatnya temporer, jadi mereka lebih terpacu untuk berjuang di beberapa waktu yang akan datang gitu. Ya. Kemudian juga fleksibilitasnya ini mengembangkan sistem desentralisasi. Karena memang selama ini kalau kita sentralisasi itu konsepnya adalah terpusat ya, sentral itu terpusat. Kalau desentralisasi tidak terpusat. Nah kalau terpusat itu apa sih Pak kendalanya? Kendalanya itu lama, decision makingnya lama gitu ya. Informasi yang nyampe ke atasan lama. Tapi kalau desentralisasi, semua unit bisa mengambil peran. Nah, ini lebih cepat lagi dalam menghadapi perubahan atau kompleksitas, gitu ya, teman-teman. Oke, berikutnya di masa yang akan datang ya, manajer ini harus mempunyai keahlian yang tinggi dalam usahanya untuk memotivasi individu-individu dalam dan proses pencapaian tujuan bersama. Ini terkait dengan motivasi, kita udah bahas ini di pertemuan 5 ya atau 6 mengenai motivasi bahwa ternyata masa yang akan datang kita harus mampu memotivasi karyawan gitu ya untuk bekerja sesuai dengan tujuan bersama. Nggak bisa kita terus memotivasi itu satu orang saja, tidak bisa semua kalau bisa dimotivasi. Nah ini merupakan keahlian individu oleh seorang manajer, khususnya manajer-manajer yang di bidang sumber daya manusia. Itu seringkali harus punya keahlian untuk motivasi, karena kalau enggak nanti karyawan motivasinya turun, kinerja nggak tercapai, tujuan organisasi nggak tercapai, itu juga akan merugikan perusahaan. Ya. Kemudian di masa yang akan datang, manajer harus memiliki intelektualitas atau wawasan yang mendukung dalam menghadapi perubahan-perubahan keinginan pasar. Ya, ini penting. Jadi manajer sendiri harus punya intelektualitas, harus punya wawasan, harus punya pinteran untuk merespon adanya perubahan-perubahan keinginan pasar ya. Karena pasar itu selalu berubah, selera pasar selalu berubah ya. Itu mesti terjadi ya. Zaman kalian dulu mungkin permainannya apa, sekarang sudah semua di HP. Sekarang mungkin orang-orang mainnya Dota misalnya. Tapi mungkin nanti 10 tahun lagi Dota sudah nggak laku ya karena ada perubahan terus. Ya inilah menunjukkan keinginan pasar selalu berubah-ubah. Ini harus direspon oleh manajer. Kalau nggak begitu nanti mereka juga akan mengalami kerugian gitu ya. Nah kemudian di masa yang depan, di masa ke depan gitu ya, manajer juga harus mampu membangun hubungan positif dengan stakeholder. Ya ini terkait dengan komunikasi atau komunikatifnya seorang manajer ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya bahwa komunikasi yang baik itu harus bagaimana, harus ada respon, feedback ini kita udah ulas dengan tajam gitu ya. Nah di pertemuan kali ini saya harus menyampaikan bahwa hubungan positif dengan stakeholder ini penting supaya kita bisa menjalin kerjasama yang sama-sama saling menguntungkan gitu ya. Nah jadi seperti itu. Ini tagihan manajer di masa yang akan datang. Oke, jadi saya kira untuk apa namanya pertemuan kali ini saya membahas mengenai tantangan manajemen di masa yang akan datang sudah cukup gitu ya. Saya kira sudah cukup. Jadi kalian bisa bayangin di masa yang akan datang itu namanya juga akan datang Pak, belum tentu terjadi belum. Ya, tapi kita sudah prediksi bahwa sikon-sikon yang di masa yang akan datang akan melibatkan teknologi, ya, motivasi yang jelas, kemudian melibatkan sistem informasi yang baik, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu beberapa hal-hal ya untuk guidance manager di masa yang akan datang. Itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan 8 ini atau web ke-8 ini, sehingga nanti bahan untuk kalian ujian ya semua sudah ada dan tugas kalian dari TT2 dan TT3 sedang saya koreksi gitu ya. Semoga segera selesai. Setelah ini setelah menonton video ini saya akan mengirimkan ke grup yang mengenai
hasil presensi. Hasil presensi siapa yang hadir, siapa yang tidak, tapi saya akan WA di grup itu tentang siapa saja yang tidak hadir atau pernah tidak masuk kuliah gitu ya. Misalnya saya menulis Adi 2,4, berarti di pertemuan 2 nggak masuk, pertemuan 4 nggak masuk. Budi 35, berarti di pertemuan 3 nggak masuk, pertemuan kelima juga tidak masuk. Seperti itu. Jadi yang saya sebutkan angkanya adalah waktu di mana kalian pas tidak masuk kuliah. Nanti bisa dikonfirmasi ulang ke saya untuk kejelasan partisipasi. Mungkin itu dari saya. Saya kira cukup di malam hari ini. Sekali lagi mohon maaf saya mungkin belum bisa menjelaskan secara langsung karena di malam ini juga bersama dengan adanya rapat penting, sehingga saya izin share informasi melalui video ya, sharing informasi melalui video. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.